Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dunia bergetar, dan ada perang di mana-mana. Dan dalam kehampaan ini, ribuan orang bergegas, dan mereka bergegas ke Ye Chen di tengah. Di sini, melihat ribuan orang ke segala arah, wajah Ye Chen jauh lebih jelek. Ye Chen telah mengantisipasi pengepungan adegan ini sejak lama, tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa kekuatan Yin Ziping jauh melampaui harapannya, sehingga bahkan jika menang, dia akan dikalahkan dengan sengit. Ye Chen bahkan sekarang, agak sulit untuk mengumpulkan kekuatan spiritual, apalagi menghadapi musuh dalam jumlah besar. Jurus ribuan pedang. Ye Chen mengertakkan giginya dengan keras, membakar sumber tubuh kaisar kuno, secara paksa melakukan serangan jurus ribuan pedang. Segera, udara pedang langit muncul, terbang menuju ke ribuan orang. Ada serangan dari tahap Heavenly Immortal setengah langkah ke segala arah, dengan artefak mengerikan tergantung di kepala mereka, dan semua momentum menyapu kehampaan dengan satu telapak tangan, dan pedang Qi yang terbang ke arah mereka dihancurkan menjadi tidak ada di tempat. Bukannya jurus 1000 pedang Ye Chen tidak cukup kuat, terutama karena kekuatan tempurnya saat ini tidak setinggi 30% dari periode puncaknya. Kekuatan supernaturalnya sangat kuat. Jika Ye Chen ingin menjadi kuat, Ye Chen juga membutuhkan kekuatan tempur yang kuat sebagai fondasinya. Serangan orang kuat tiba pada Ye Chen. Mata Ye Chen dingin, dan segera Jenderal Kematian, dan membalikkan serangan itu. Apa Jenderal Kematian? Orang kuat itu menghentikan sosoknya dan tampak jelek yang berdiri di depannya. Bunuh. Dua mayat hidup Jenderal Kematian dikeluarkan. Kemudian, 5 orang kuat tahap Heavenly Immortal setengah langkah yang masing-masing menyerang, memaksa Ye Chen untuk memanggil 3 mayat hidup Jenderal Kematian. Boom, boom, gemuruh. 5 Jenderal Kematian mayat hidup tahap Heavenly Immortal setengah langkah melawan 5 orang kuat tahap Heavenly Immortal setengah langkah, tetapi orang kuat jauh lebih kuat daripada mayat hidup Jenderal Kematian. Kurang dari 10 detik, dan mayat hidup Jenderal Kematian terlemah Ye Chen hampir meledak. Segera, sosok yang luar biasa datang. Melihat ini, Ye Chen memanggil beberapa mayat hidup Jenderal Kematian dari tahap Dark Space tingkat 9 untuk melindungi dirinya di tengah. Kemudian Ye Chen melihat sekeliling, ayahnya Wu Tian Xuanzhen sedang melawan Ling Zhen, kakek Zhuge, dan Chen, Wu Sanpao dan Tai Yi mereka melawan pasukan kuat yang kuat Sekte Zhengyang. Namun, Ye Chen bahkan dengan bantuan banyak orang kuat, mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya, hampir tidak mungkin untuk bertahan. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, tujuan mereka adalah aku. Ye Chen menarik napas berat. Jika aku menghilang, mereka tidak harus bertarung. Kemudian, Ye Chen tiba-tiba membuka mata roda abadi, memicu jalan surgawi. Kemudian, pusaran jalan surgawi muncul. Jika Ye Chen menghilang, perang berikutnya tidak akan ada artinya. Tentu saja, Ye Chen baru saja akan memasuki lubang hitam luar angkasa, dan sebelum berdiri diam, memuntahkan darah, kekuatan yang kuat di lubang hitam luar angkasa. Untuk sesaat, Ye Chen melihat apa itu. Itu adalah lautan gas, kacau, dan lebih akurat menyebutnya lautan kekacauan. Ini benar-benar terlalu kuat. Setiap helai udara kacau memiliki jutaan pound. Di antaranya adalah kekuatan pemusnahan. Kekuatan adalah kekuatan penghancur. Di depannya,
Ye Chen merasa seperti orang yang rapuh. Klik, klik. Untuk sesaat, tubuhnya yang kuat mulai berantakan, dan tulang-tulang di tubuhnya hancur dan hancur. Sial, wajah Ye Chen tiba-tiba berubah, dan apa yang dia khawatirkan masih terjadi. Kali ini, Tuhan tidak peduli padanya, sehingga Ye Chen baru saja mengalami krisis besar setelah memasuki lubang hitam di luar angkasa. Seperti yang dikatakan kakek naga, lubang hitam di ruang angkasa ini dalam bahaya, dan seseorang secara tidak sengaja akan terkubur di dalamnya. Semuanya mungkin instan. Jalan surgawi, buka. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan memaksa tindakan untuk menggunakan jalan surgawi mata roda abadi. Dengan cara ini, Ye Chen baru saja terjun ke lubang hitam di ruang angkasa kurang dari sepertiga detik, dan kemudian pindah dari lubang hitam di luar angkasa. Jika tidak, Ye Chen bisa dihancurkan menjadi abu terbang oleh lautan kekacauan untuk beberapa saat lagi. Begitu Ye Chen kembali keluar, Ye Chen menyemburkan darah. Memalingkan muka, wujudnya sangat menakutkan. Ye Chen kehilangan lengan sebelum pertempuran dengan Yin Ziping. Pada saat ini, tubuh Ye Chen sangat hancur. Melihat bentuk Ye Chen ini, kakek naga, yang jauh dari dunia bawah tanah sekte Zeng Yang, mau tidak mau terlihat pucat. Dia telah memperhatikan sisi ini. Sesaat sebelumnya, dia kehilangan kontak dengan Ye Chen. Sudah pasti Ye Chen memasuki lubang hitam di luar angkasa. Setelah beberapa saat, Ye Chen keluar seperti ini dan pasti berada di lubang hitam di luar angkasa. Mengalami perubahan besar. Sepertinya perkiraanku benar sebelumnya. Kakek naga menatap Ye Chen, karena keadaan Ye Chen saat ini tidak memiliki perlawanan, dan mungkin seorang kultivator lemah pun bisa mudah membunuh Ye Chen. Boom! Dengan raungan, tubuh berdarah Ye Chen menabrak tanah. Meskipun tidak tahu bagaimana Ye Chen akan menjadi seperti ini, mereka yang ingin membunuhnya segera bergegas, dan langkah besar yang telah lama ditunggu-tunggu sangat luar biasa. Anakku, mata Hutian Xuanzhen berwarna merah darah, dan dia ingin membunuh mereka menyelamatkan anaknya, tetapi Hutian Xuanzhen diblokir oleh Ling Zhen dan kakek Zhuge, dan Chen, Duguao diblokir oleh pasukan kuat lainnya tidak bisa menyelamatkan Ye Chen. Kakek Zhuge juga mengubah penampilan mereka, membanting gila-gilaan, tetapi dihentikan oleh orang-orang kuat lainnya. Ye Chen, seperti Sangguan Han Yu, Sangguan Yuer, dan Biou, wajah mereka menjadi pucat pada saat yang sama, karena dalam sepersekian detik, Ye Chen akan menjadi debu sejarah di detik berikutnya. Di aula sekte Tianxuan, Fuya berkata, "Yang mulia ini Ye Chen dalam bahaya." Melihat pemandangan di sini, Fuya buru-buru melihat ke sisi Dong Huang Taixin. Melihat Dong Huang Taixin lagi, wajahnya juga jelek, dan ada perjuangan di mata yang indah. Sepertinya dia membuat pilihan yang sulit untuk keputusan tertentu. Ini adalah hidupnya. Dengan tatapan penuh harapan dari Fuya, Dong Huang Taixin menghela nafas lega, dan bagaimanapun juga kita tidak bisa ikut campur. Meskipun aku ingin menyelamatkan Ye Chen, tetapi kita tidak bisa. Boom! Bang! Gemuruh! Di sini ratusan serangan mengarah ke Ye Chen. Di tanah, Ye Chen terbaring lemah, dan darah terus mengalir di mulutnya. Seluruh tubuh tidak bisa bergerak. Matanya merah darah, tapi Ye Chen hanya bisa menonton dengan mata terbuka. Pada saat ini, bahkan jika ada beberapa jenderal kematian yang melindunginya akan hancur di tempat. Hal utama adalah bahwa hari ini, Ye Chen tidak bisa melakukan apapun. Setiap serangan biasa dapat membunuhnya. Ini pengeroyokan.
Ye Chen bergumam, akhirnya hidupku terhenti di sini. Kata Ye Chen, darah bermunculan lagi di mulutnya. Tentu saja, pada saat ini, kekuatan yang bergetar muncul dari tubuhnya. Segera, bayangan berpakaian putih muncul dari tubuh Ye Chen. Di bawah perhatian semua, wanita berbaju putih telah mencetak segelnya, dan suara kekejaman terdengar dari mulut batu gioknya, yang sangat menyenangkan. Saat suara wanita berbaju putih jatuh, bumi retak, dan serangkaian berkas cahaya tebal pecah dari bumi, mengalir sepanjang malam. Setiap rune memiliki rune yang mengalir di atasnya, terjalin satu sama lain, membentuk besar arai pertahanan menyelimuti Ye Chen di dalam. Di sini, Ye Chen, terbaring lemah di tanah, menatap wanita berbaju putih dengan ekspresi tertegun. Wanita berbaju putih sangat cantik, seluruh tubuh diselimuti aura yang cantik, ikat pinggang dan rambutnya diwarnai dengan cemerlang, dan kecantikan seperti mimpi seperti peri dingin yang luas, tanpa menyebabkan debu duniawi. Melihat seorang wanita muncul, ekspresi Ye Chen menjadi sedikit aneh, karena wanita berbaju putih itu bukan orang lain, tetapi adalah boneka Zixuan. Boom, boom, dang. Ketika Ye Chen terkejut, ratusan serangan telah mengenai arai pertahanan yang dibuat Zixuan, dan raungan yang mengejutkan pecah. Tentu saja, yang mengejutkan semua orang adalah begitu banyak orang kuat dan begitu banyak serangan gagal menembus arai pertahanan untuk pertama kalinya. Anda harus tahu bahwa serangan luar biasa seperti itu dapat membunuh tahap Heavenly Immortal di tempat. Ini sangat luar biasa. Ye Chen membuka mulutnya, melirik arai pertahanan itu dengan heran, dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Zixuan. Zixuan tak bernoda seperti biasanya, dengan cahaya kabur menutupi pipinya, menjulang. Ye Chen hanya bisa samar-samar melihat pipinya yang acuh tak acuh, seolah-olah gangguan di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Melihatnya, Ye Chen menemukan sinar darah terjerat di sudut mulutnya. Tampaknya musuh diserang dengan sangat buruk, dan dia juga menderita serangan balik yang mengerikan. Melihat arai yang melindungi Ye Chen, dengungan dingin terdengar di langit. Segera, getaran kekosongan bergetar, senjata spiritual naik ke langit, dan kekuatan para orang yang menyerang meletus. Sosok-sosok yang luar biasa mengerahkan kekuatan magis yang kuat, dan momentumnya bersatu, menekan Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen berdiri, menutupi bahunya yang patah, tetapi beberapa tidak stabil, gemetar, dan mungkin jatuh kapan saja. Boom, boom, dang. Segera, gelombang serangan kedua luar biasa, dan serangan mereka mengenai arai pelindung. Terlepas dari urutannya, arai itu berdengung, dan darah di mulut Zixuan meluap dengan darah lagi, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Jalan buntu. Ye Chen memandang langit, dengan tatapan bermartabat. Meskipun arai formasi Zixuan kuat, dia tidak bisa menahan banyak orang. Menurut serangan ini, meskipun arainya kuat, itu tidak akan bertahan lama. Meskipun Ye Chen adalah tubuh suci kuno, disembuhkan dengan ketahanan, tetapi Ye Chen benar-benar terluka. Setidaknya, butuh 3 atau 5 hari untuk kembali ke puncak, dan orang-orang di luar tidak akan memberinya waktu sama sekali. Tiba-tiba, Ye Chen menyadari bahwa tangan giok Zixuan telah diletakkan dengan lembut di bahunya, dan penampilannya masih tanpa kegembiraan. Ye Chen memandang Zixuan dengan tenang, tetapi ekspresinya sedikit aneh. Ye Chen tidak tahu bahwa boneka Zixuan itu hidup. Sampai sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa Zixuan memukulnya malam itu.
Bukankah itu karena Ye Chen menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak dia sentuh? Segera, alis Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening, karena Ye Chen menemukan bahwa elemen tubuh dalam tubuh sedang dihisap oleh Zixuan. Jangan bergerak. Mengetahui bahwa Ye Chen akan melawan, Zixuan membisikkan kata-kata itu. Ye Chen berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Ye Chen memandang Zixuan dengan cemberut. Tentu saja, dia akan melawan, karena sekarang Zixuan sangat aneh sehingga dia merasa lemah dan tidak aman. Jangan bergerak. Zixuan memulai, kata-katanya indah dan menyenangkan. Boneka Zixuan berkata, "Aku membutuhkan esensi tubuh kaisar kunomu untuk membantumu keluar dari masalah." Alis Ye Chen mengerutkan kening lagi, tetapi Ye Chen tidak melawan lagi. Arai menjadi sunyi, Zixuan tidak berbicara lagi, tetapi terus-menerus mengisap esensi dari tubuh Ye Chen, dan esensi dari tubuh Ye Chen tampaknya mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk melakukan kekuatan magis yang sangat mahal. Boom, boom, dang. Ketika keduanya diam, serangan dari luar menjadi semakin sengit, dan ada gelombang bayangan tinju, tenda pedang, lampu pedang, peta, dan artefak, dan pesona kuat yang mengenai berdengung dan bergetar. Boom, bang. Ada raungan konstan antara langit dan bumi, dan ada perang ke segala arah, dan momentumnya sangat besar, dan Kakezuge dan Wutian Xuanzhen semuanya ditekan di satu sisi. Jika mereka ingin menyelamatkan Ye Chen, tidak ada kesempatan sama sekali. Tiba-tiba arai rusak dan pecah. Ayo bunuh. Melihat arai itu rusak, siluet langit tiba-tiba terpana, dan kekuatan magis yang paling kuat dimainkan. Kekuatan magis yang luar biasa menutupi langit menyerang Ye Chen dan Zixuan. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba menatap Zixuan di sampingnya, "Apa masih belum?" Dibandingkan dengan Ye Chen, Zixuan tampak acuh tak acuh, tanpa tindakan ekstra, dan membiarkan serangan datang. Baru setelah serangan akan tiba, mata indah Zixuan memancarkan kilatan cahaya, dan Ye Chen menghilang dari tempat itu seketika, dan kemudian muncul di langit. Saat Ye Chen dan Zixuan muncul di atas langit, mereka yang sebelumnya menyerang mereka di langit muncul di bawah. Sederhananya, posisi kedua belah pihaklah yang telah berubah pada saat itu. Ini luar biasa, Ye Chen tampak kaget, penuh ketakutan. Melihat ratusan orang yang menyerang, seluruh orang berada dalam keadaan penganiayaan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Detik terakhir masih di atas langit, dan detik ini berada di bawah. Kemudian, hal besar berikutnya adalah serangan langit tidak hilang karena kedua belah pihak berganti posisi, tetapi mereka yang baru saja di bawah tanah belum merespons, dan diselimuti oleh serangan mereka. Boom, boom, gemuruh. Di tempat, raungan menakutkan terdengar, dan seluruh dunia bergetar. Serangan langit akan memecahkan tanah, dan mereka yang berada di tanah dihancurkan, dan kebanyakan dari mereka dihancurkan oleh serangan mereka sendiri dalam keadaan agresif menjadi abu terbang. Mendengus. Dalam adegan tragis seperti itu, Ye Chen di atas langit tidak bisa membantu tetapi menelan ludah air. Pada saat ini, Ye Chen benar-benar mengerti mengapa Zixuan bertukar posisi dengan lawan ketika jarak serangan mereka kurang dari setengah kaki jauhnya. Ini bukan waktunya lawan bereaksi. Fakta telah membuktikan bahwa dia masih sangat tepat, karena orang-orang itu benar-benar tidak menanggapi. Ketika pantulan kembali, seluruh orang telah berubah menjadi abu terbang di bawah serangan langit. Di aula sekte Tianxuan, apa itu jurus jalan surgawi? Fuya melirik gambar di tirai air,
dan memandang Dong Huang Taixin ke samping. Dong Huang Taixin berkata, mirip dengan jalan surgawi, tapi bukan jalan surgawi, tapi lebih tepatnya mengubah langit, dan sepasang mata yang indah menatap Ye Chen dengan tatapan samar. Zixuan di sampingnya, dan semakin dia berkilauan cahaya yang lebih dalam di matanya yang indah.